Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Hari Lee, Gembala Sidang. Hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juli, dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul Integrity, atau dalam bahasa Indonesia, integritas. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Biarlah kami dapat merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ini saat kami aplikasikan, memerdekakan kami. Bagimu segala kemuliaan saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Syukur, berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memulai dan kita akan membahas terlebih dahulu dari Amsal 19 ayat 1. Banyak ayat-ayat yang saya pakai dari Amsal karena kitab Amsal ini penuh dengan hikmat dan memberikan nasihat-nasihat dari tabiat, perilaku, attitude kita, integritas kita, karakter kita. Ya, kita mulai dengan Amsal 19 ayat 1. Saya bacakan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai berintegritas, daripada seseorang yang serong bibirnya lagi bebal. New King James Version menerjemahkan, better is the poor who walks in his integrity than one who is preserved in his lips and is full. Saya lanjut dulu dengan Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berintegritas, berbahagialah keturunannya. Dalam New King James Version, the righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. Satu lagi, Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, integritasnya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam New King James Version, Proverbs 11 ayat 3 ini, the integrity of the upright will guide him, but the perversity of the unfaithful will destroy them. Jadi banyak hal yang akan kita lihat di sini kunci-kuncinya. Ya, saya mulai terlebih dahulu dengan sebuah ilustrasi di dalam hal ini. Suatu hari yang cerah, 4 murid SMU, SMA, tak dapat mengatasi godaan untuk bolos dari sekolah. Mereka berumbuk 4 orang ini untuk tidak sekolah. Keesokan harinya, mereka menjelaskan kepada guru mereka bahwa mereka tidak masuk sekolah karena ban mobil kempes. Ya, melegakan sekali ketika guru mereka tersenyum dan berkata, kalian ketinggalan satu tes kecil kemarin. Sekarang duduklah dan keluarkanlah pensil serta kertas. Ia menunggu, mereka duduk, mengeluarkan alat tulis, dan siap mengerjakan tes kecil seperti yang diminta oleh guru ini. Kemudian guru ini berkata, perhatikan pertanyaan guru ini ya baik-baik. Pertanyaan pertama, ban sebelah mana yang kempes? Mereka duduk terpisah. 4 murid yang bersekongkol bilang ban mobil kempes. Sekarang dipisah duduk, mereka ditanya, ban sebelah mana dari mobil ini yang kempes? Tak seorang pun dapat terbebas dari perbuatan dusta, bohong. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, Ananias dan Safira mengira bahwa mereka hanya berdusta kepada Rasul Petrus dan saudara-saudara seiman lainnya yang hadir di sana pada waktu itu. Tetapi Rasul Paulus berkata kepada mereka, engkau, maksudnya suami istri ini Ananias dan Safira, bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kita tahu akibat daripada itu mereka mati di tempat. Allah adalah kebenaran.
jika kita berdusta, kita bukan hanya menyakiti hati Allah, tapi juga menurunkan level Allah dari yang maha tahu menjadi tidak maha tahu, karena dengan berbohong kita menyangka bahwa Allah dapat kita dustai. Dan cepat atau lambat Allah akan menyingkapkan setiap kebohongan kita. Bila tidak di dalam hidup ini, pastilah pada hari penghakiman kelak. Roma 14, 10-12. Dan bagi orang Kristen, di Bema Seat atau the judgment seat of Christ, bukan the white throne seat of God, bukan yang itu. Okay? Kita hidup di dunia yang penuh persaingan, dan kadang-kadang kita mudah tergoda untuk menutupi kebenaran supaya dapat terus melaju menurut pikiran kita dengan berbohong. Namun hasil yang diperoleh dalam waktu singkat karena berdusta tidaklah sebanding bila dibandingkan dengan manfaat jangka panjang karena melakukan kebenaran. Berbohong, integritas kita turun, orang tidak percaya, ruginya akan lebih banyak. Jika Anda sudah menipu seseorang, berbohong kepada seseorang, apalagi berusaha mencoba membohongi Allah, akuilah itu kepada orang tersebut dan kepada Allah, mintakan ampun. Mungkin itu tampak merendahkan diri, tetapi itulah langkah awal untuk membangun integritas dalam hidup ini. Untuk menghindari dusta, jangan pernah melakukan hal-hal yang perlu ditutupi. Karena di atas dusta akan ada dusta yang lain untuk menutupi dusta pertama, dusta kedua menutupi dusta pertama, dusta ketiga menutupi dusta kedua, dan selanjutnya. Lama-lama lupa. Integritas adalah karakter yang dibangun sejak usia dini. Dan integritas berjalan bergandengan tangan dengan moral dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Integritas karakter yang dibangun sejak dini, ya, dan dia berjalan dengan moral tanpa dapat dipisahkan. Nggak ada moral, nggak ada integritas. Artinya tanpa nilai-nilai moral yang dipegang secara teguh, tidak ada integritas. Dengan perkataan lain, kita harus hidup berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral ini agar hidup berintegritas ini dapat bertumbuh subur. Dasar hati yang baik dimulai sejak dini. Karena integritas merupakan fondasi karakter yang harus dimiliki khususnya oleh orang Kristen sebagai refleksi karakter Kristus yang kudus. Mari kita pelajari terlebih dahulu tentang karakter yang satu ini. Apa kata Alkitab tentang karakter? Apa kata Alkitab? Jadi kita belajar dari Alkitab, ya, sebagai buku pedoman, buku petunjuk bagi kita, manual bagi kita. Karakter diartikan sebagai kekuatan yang serat moral, penuh dengan moral. Artinya orang yang memiliki karakter yang baik, hidupnya dipenuhi oleh nilai-nilai moral dan hidup berpegang teguh pada prinsip-prinsip moral yang ia yakini, yang ia anut. Nah, orang yang hidupnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip nilai moral ini disebut sebagai orang yang berintegritas. Ia menjalankan prinsip-prinsip yang syarat dengan nilai-nilai moral ini bukan hanya di hadapan orang agar terlihat. Jika itu yang dilakukan disebut sebagai external integrity. Penampilan kulit luar doang. Tapi juga pada saat ia sendirian tanpa dilihat siapapun, ia dan Tuhan. Dan tidak ada orang yang mengamatinya kecuali Tuhan. Ia tetap melakukan hal yang sama, terlihat atau tidak terlihat. Ini yang disebut sebagai internal integrity. Integrity yang berdasarkan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Tidak ada orang yang memperhatikan, tetap bekerjakan. Dipegang teguh. Nah, ini baik.
A.W. Tozer banyak menulis buku, dia ini seorang theologian di Amerika ini, menggambarkan karakter sebagai keunggulan makhluk moral, the excellence of moral beings, katanya. Dan makhluk moral yang dimaksud adalah manusia. Manusia satu-satu yang memiliki moral ini. Sebagaimana keunggulan emas adalah kemurniannya. Keunggulan emas apa? Kemurniannya. Ya. Keunggulan seni adalah keindahannya. Tidak semua orang dapat melihat indahnya seni, apalagi seni abstrak. Demikian pula keunggulan manusia adalah akhlaknya, moralnya. Orang yang berkarakter terkenal karena kejujuran dan berpegang teguh pada kejujuran tersebut. Etika dan amalnya berdasarkan nilai-nilai moral yang ia yakini. Deskripsi seperti pria yang berprinsip dan wanita yang berintegritas merupakan penegasan karakter. Kurangnya karakter dalam arti tidak memiliki karakter yang baik berarti kekurangan prinsip moral. Dan orang yang tidak memiliki karakter cenderung berperilaku tidak jujur, tidak etis, dan tidak bermurah hati karena ia tidak berpegang teguh pada nilai-nilai moral yang ada. Nah, karakter seseorang, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah gabungan. Gabungan dari apa? Gabungan dari watak orang tersebut, pikiran orang tersebut, niat jujur dan baik dari orang tersebut, keinginan dan tindakannya. Karena tanpa tindakan kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalam pikirannya, dalam hatinya ini, yang disalurkan dalam bentuk tindakan karena asas moral yang ia yakini ini. Perlu diingat bahwa karakter diukur, ada ukurannya, kalau enggak kita nggak tahu kan, berdasarkan perilaku sehari-hari yang merupakan kebiasaan orang tersebut. Ini yang saya sebut internal integrity tadi, dilihat atau tidak dilihat. Kebiasaan sehari-harinya ini, perilaku sehari-harinya ini, bukan berdasarkan berapa baik atau hanya beberapa tindakan baik tertentu saja, namun tidak konsisten. Ini external integrity. Kalau dilihat orang, dia merepresentasikannya sebagai orang baik. Di belakang orang atau terhadap orang-orang kecil yang dapat ditindas, dia berperilaku yang lain. Ini bukan integritas dalam arti yang sesungguhnya. Kita harus melihat seluruh kehidupannya. Misalnya, Raja Daud menurut Alkitab adalah seorang yang berkarakter baik. Tertulis dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Meskipun ia kadang-kadang berdosa. 2 Samuel pasal yang 11. Kita tahu dosa terbesarnya adalah berzina dengan Batsheba, istri Uria. Namun dia bertobat pada saat Nabi Nathan datang memberi teguran yang keras kepada dia. Dia melihat kesalahannya ini. Dia beralih, dia bertobat, ia disebut the man after my own heart. Orang yang hatinya lembut yang bisa cepat bertobat. Biji mata Tuhan disebutkan. Ya, ia manusia yang tidak sempurna. Iya, ia dapat berbuat dosa juga. Tapi rata-rata kehidupannya dalam perilaku sehari-harinya lebih banyak kebaikan yang berdasarkan prinsip-prinsip moral yang dinyatakan oleh Daud ini. Bahkan pada waktu Nabi Nathan menegurnya, ia nggak marah. Ia melihat prinsip moral dengan mengatakan dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Nathan tentang orang miskin yang hanya mempunyai seekor lembu, kedatangan tamu, orang kaya tidak ingin memakai lembunya, tapi merampas lembu dari keluarga yang miskin ini dan menyembelihnya. Daud marah. Orang ini pantas dihukum mati. Nah, Nabi Nathan kemudian membeberkan. Orang itu adalah kamu. Merampas istri orang, seorang tentara yang berjuang memberikan nyawanya bagi kerajaan Daud. Ya, Daud bertobat melihat kesalahannya ini. Berapa cepat kita bertobat? Berapa cepat kita melihat asas dan prinsip-prinsip moral yang mendorong kita kepada pertobatan yang sungguh. Pertobatan yang sungguh artinya menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan tersebut. Artinya meninggalkan dosa, berbuat sesuatu yang baik.
Dulu mencuri, kata Paulus, sekarang jangan mencuri lagi. Mulai bekerja. Hasilkan uang dari keringat sendiri. Bantu orang berkekurangan. Ini sebuah progres. Ini pertobatan yang menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan itu. Meskipun Raja Ahab, perbandingan keduanya. Tadi Raja Daud kita katakan orang berkarakter, kata Alkitab. Nah sekarang Raja Ahab. Meskipun Raja Ahab mungkin pernah bertindak mulia, 1 Raja-Raja 22 ayat yang ke-35, Raja Ahab tetaplah seorang yang berkarakter buruk. 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-33 dicatat oleh Alkitab. Dan ia, Raja Ahab, bersama istrinya Isabel membunuh Nabot untuk mendapatkan kebun anggurnya. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Niat jahat ini tertulis di dalam Alkitab. Kamu kan raja, ambil aja. Beberapa tokoh dalam Alkitab digambarkan memiliki akhlak mulia. Ruth misalnya seorang wanita yang takut akan Tuhan ini. Ruth pasal 3 ayat 11. Hanani termasuk Hananya. Tertulis dalam Nehemia 7 ayat 2. Daud Mazmur 78 ayat 72 dan Ayub 2 ayat 3. Kehidupan individu yang saya sebutkan ini dibedakan oleh kebajikan moral yang gigih, kebajikan moral yang kukuh, kebajikan moral yang persisten, kebajikan moral dengan hati yang bulat untuk melakukan yang terbaik dan karakter yang baik. Karakter dipengaruhi dan dikembangkan oleh pilihan-pilihan kita yang dilatih sejak usia dini. Sejak kecil ditanamkan. Daniel masih muda pada waktu dia dibawa ke dalam pembuangan di Babel, umur 17-an tahun. Dia bertekad untuk tidak menajiskan dirinya sendiri di Babel. Daniel 1 ayat ke-8. Dan pilihan yang murni tersebut merupakan langkah penting dalam merumuskan integritas yang tidak dapat disangkal dalam kehidupan Daniel sebagai anak muda ini. Karakter pada gilirannya mempengaruhi pilihan kita. Kalau karakter buruk, pikiran kita buruk. Nilai moral kita tidak ada, rendah banget. Pilihan kita jatuh kepada segala sesuatu yang tidak bermoral. Kita nggak peduli kepada orang lain dirugikan atau tidak. Kita membuat pilihan yang buruk di dalam kehidupan ini karena kita tidak berintegritas, tidak memiliki asas-asas moral yang baik, dan tidak diajarkan. Orang yang jujur, dalam Amsal 11 ayat 3a tadi yang kita baca, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Artinya dalam mengambil sikap, memilih atau menentukan sesuatu di dalam kehidupan ini, pilihan itu dijatuhkan berdasarkan moralnya, integritasnya yang terkandung di dalam hatinya, yang terdalam itu sendiri. Dia tidak mau merugikan orang lain. Dia tidak mau mencelakakan orang lain, sekalipun mulutnya berkata manis tapi hati yang jahat. Suatu saat, orang yang memiliki hati seperti ini akan muncul keluar, karena itu hanya merupakan eksternal, integriti berbuat baik, supaya terlihat hatinya jahat. Alkitab menyebutkan, dalam tertawa, hati dapat berbeda. Hati juga dapat merana dalam tertawa. Dalam hati terkandung tipu daya. Walaupun yang ditunjukkan di luar kelihatannya manis. Suatu saat ini akan terketahuan. Buahnya akan terlihat. Artinya apa? Bahwa pilihan orang baik yang berkarakter baik ini, berintegritas ini, mempengaruhi pilihannya. Artinya adalah orang yang berintegritas mengambil keputusan sesuai prinsip-prinsip moral yang diyakininya, dianutnya. Adalah tujuan Tuhan untuk mengembangkan karakter dalam diri kita. Amsal pasal 17 ayat 3 mengatakan, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati, melihat kedalaman hati itu sendiri. Kalau di Indonesia kita lihat cepat sekali mulut. Belum bisa, rugi. Mana ada orang jualan rugi? Mana ada? Karakter yang saleh
adalah hasil pekerjaan pengudusan Roh Kudus. Karakter dalam diri orang percaya merupakan perwujudan Yesus yang konsisten dalam hidupnya. Paulus yang mengatakan, hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kehidupanku. Apakah kita merefleksikan karakter Kristus di dalam perilaku kita sehari-hari jika kita mengaku Kristus hidup di dalam kehidupan kita? Once we confess, it is no longer I who live, like Paul once said, but Christ lives in me. Question: does our action reflect the life of Christ that we confess who lives in us? Kemurnian hati itulah yang Allah berikan menjadi kemurnian, kesalehan dalam bertindak. Sebuah sikap yang diambil berdasarkan nilai-nilai moral yang ia yakini, yang ia percayai, yang ia anut. Kalau dia memiliki moral yang rendah, sekalipun suara mulutnya mengatakan sesuatu yang lain, namun hatinya penuh dengan tipu muslihat, suatu saat ini akan ketahuan, akan terlihat. Kadang-kadang Tuhan menggunakan pencobaan untuk memperkuat karakter kita. Kita ngomel kadang-kadang mengalami dalam pencobaan, melalui masa-masa pencobaan. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tan uji. Dan tan uji menimbulkan pengharapan. Tertulis dalam Roma 5 ayat 3 dan 4. Bahwa kesulitan-kesulitan yang diizinkan Tuhan terjadi bertujuan untuk membangun karakter kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Tuhan berkenan ketika anak-anaknya bertumbuh dalam karakter. Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, kepada integritas. 1 Tawarikh 29 ayat 17. Ia sangat berkenan. Tuhan ini sangat berkenan kepada integritas yang baik. Karena integritas itu bergandengan tangan tadi dikatakan dengan asas-asas moral. Jika kita mengatakan Kristus hidup di dalam kehidupan kita, asas moral yang dimiliki Yesus ini harus keluar juga dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita dapat mengembangkan karakter dengan mengendalikan pikiran kita. Nah, pikiran ini harus diisi terlebih dahulu dengan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, dari atas. Seperti yang dituliskan di dalam Filipi 4 yang ke-8. Kita tidak mungkin merefleksikan sesuatu yang baik tanpa terlebih dahulu mengisi sesuatu yang baik tersebut di dalam hati kita. Kita juga tidak bisa mengeluarkan uang dari ATM kok tanpa mengisi terlebih dahulu di account kita. Nggak mungkin. Mana mungkin? Ayo kita keluarkan uang dari ATM, ATM-nya kosong. Ayo kita keluarkan perbuatan baik, nggak pernah berbuat baik, tidak pernah berpikir baik. Bagaimana sesuatu yang baik dapat dihasilkan? Jadi kita dapat mengembangkan karakter dengan mengendalikan pikiran kita. Filipi 4 ayat 8, isi dengan sesuatu yang baik terlebih dahulu. Mengamalkan kebajikan Kristen. 2 Petrus 1 ayat 5 dan 6. Menjaga hati kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Amsal 4 ayat 23. Matius 15 ayat 18 dan sampai 20. Karena apa yang ada dalam hati itu terpancar dari kehidupan kita suatu saat. Dan Alkitab juga mengatakan jika matamu gelap, gelaplah seluruh keberadaanmu, hidupmu gelap. Karena mata itu disebut sebagai jendela yang masuk ke dalam hati. Ya. Dan kita harus menjaga pergaulan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik, kata Alkitab. 1 Korintus 15 ayat 33. Pria dan wanita yang berkarakter akan memberikan teladan yang baik untuk ditiru orang lain. Dan nama baik mereka akan terlihat jelas bagi semua orang. Titus 2, 7-8. Sekarang kita melangkah lebih lanjut. Ya, tadi kita belajar tentang karakter. Sekarang, apa kata Alkitab tentang integritas? Ingat ya, integritas dan moral itu tidak dapat dipisahkan. Dalam perjanjian lama, kata Ibrani yang diterjemahkan integritas berarti
kondisi tanpa celah, kelengkapan, kesempurnaan, ketulusan, kokoh tidak tergoyahkan, berpegang pada prinsip moral, kejujuran, serta keutuhan. Integritas dalam perjanjian baru berarti kejujuran dan kepatuhan, berarti setia terhadap pola perbuatan baik yang berdasarkan asas moral yang baik juga. Yesus adalah teladan sempurna tentang orang yang berintegritas. Setelah Yesus dibaptis, dia pergi ke padang gurun untuk berpuasa selama berapa hari? 40 hari dan 40 malam. Setan datang kepadanya dalam kondisi terlemahnya, dalam titik fragile, dalam titik terlemahnya, dalam waktu lapar, untuk mencoba mematahkan integritasnya dan merusak Yesus. Dan tujuan Bapa mengutus dia, ingin dirusak. Tetapi Yesus sepenuhnya adalah manusia, karena itu dia merasa lapar, merasa dahaga, dia memiliki perasaan, namun dia juga 100% sepenuhnya Tuhan. Dan dia dicobai dalam segala hal layaknya seorang manusia. Namun dia tidak pernah berbuat dosa. Ibrani 4 ayat 15. Itulah definisi integritas dalam arti yang sesungguhnya. Yesus adalah satu-satunya yang tidak bercela, sempurna, benar sepenuhnya, dan selalu menunjukkan pola perbuatan baik berdasarkan asas moral yang tinggi. Integritas manusia sebaliknya terbatas dan tidak sempurna. Contoh, Raja Daud, namun ketidaksempurnaan kita ini disempurnakan di dalam Kristus, karena kesempurnaan Kristus diperhitungkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. His righteousness is imputed unto those who believe in him. Kebenaran Kristus diperhitungkan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Umat Kristiani dipanggil untuk menjadi seperti Yesus. Di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru dan dianggap tidak bercela di hadapan Allah karena apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita di kayu salib, yaitu bagi semua orang yang percaya kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 17 dan ayat 21. Efesus 1 ayat 4-8 mencatat ini semuanya. Di dalam Kristus kita juga mempunyai Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, yang bekerja di dalam kita, menguduskan kita dan menjadikan kita semakin serupa dengan Yesus day by day. Karena itu kita membaca Alkitab, merenungkannya, melakukannya setiap hari, bukan sesekali. Roma 8 ayat 29, 2 Korintus 3 ayat 18. Kita juga harus melakukan seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal yang kedua ayat 12-13 yang berkata, Filipi 2, 12 dan 13. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Work out your salvation. Not work for, but work out your salvation. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku, Paulus, masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Melalui kuasa Tuhan kita menjadi semakin berintegritas. Karena Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita ini, membawa kita kepada perubahan, pertobatan, dengan meninggalkan kebiasaan yang buruk, dengan mengadopsi sebuah kebiasaan yang baik, seperti yang tertulis dalam Filipi 4 yang ke-8. Integritas harus menjunjung moral yang tinggi tanpa kompromi. Umat Kristen harus menjadi orang yang tidak bisa disuap atau dikompromikan karena kita lebih melayani Tuhan daripada manusia. Kolose 3:17 dan 23 harus memiliki rasa takut akan Tuhan lebih daripada manusia dan sebagainya. Kita harus menjadi orang yang menepati janji kita sekalipun rugi.
Sudah janji harus dilakukan. Matius 5:37, Yakobus 5:12. Kita harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kita dipanggil untuk percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Oleh karena itu kita harus mengikuti Dia dalam segala hal. Kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus sejalan dalam tindakan kita dengan kepercayaan kita kepada Tuhan dan menunjukkan keyakinan bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Amsal 3:5-6. Hidup dengan integritas di dunia yang kita hidupi, di mana kita hidup saat ini, di mana orang-orang korup merajalela, kejahatan merajalela, dan yang lebih diutamakan adalah orang-orang tersebut supaya terlihat benar secara politik. Ditambah lagi perjuangan kita melawan sifat dosa kita sendiri merupakan sebuah tantangan tersendiri untuk tetap hidup dalam integritas yang benar, melawan orang-orang yang penuh dengan kejahatan, namun diberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan mereka. Ini juga yang merupakan pertanyaan yang dilemparkan oleh Raja Daud. Kenapa ya aku melihat orang-orang bejat moral ini beruntung di dalam kehidupan? Alkitab mencatat hanya sementara. Berapa lama sih orang hidup di dunia ini kalau mereka nggak bertobat? Endingnya di neraka. Itu panjang, eternal, tidak berkesudahan. Perlu diwaspadai. 1 Petrus 3 ayat 13-18 memberikan dorongan sebagai berikut. 1 Petrus 3 ayat 13-18. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. 16. Dan taati dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. 17. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, hidup yang dengan integritas berarti mengikuti teladan Kristus. Dan kita hanya dapat hidup dengan integritas sejati, murni, melalui kuasanya. Yang dia berikan dengan murah hati dan cuma-cuma kepada semua orang menjadi miliknya. Tadi kita diingatkan di dalam 1 Petrus 3:3 ini. Siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Dia memberikan sebuah tantangan di dalam berpikir. Di dalam hal ini. Jangan sampai orang berbuat jahat, kita berbuat jahat. Dan kemudian kita ngomel. Jika kita berbuat jahat persis seperti orang lain yang berbuat jahat kepada kita, kita tidak beda dengan orang tersebut. We are no different. Then we have no right to say anything about the other person. Kita juga nggak bisa mengatakan orang lain karena kita juga melakukan hal yang sama. Tapi jika kita setelah berbuat baik tetap mengalami sesuatu yang buruk di dalam kehidupan kita, ini ayat berikutnya di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 dikatakan, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jangan takut, perkataannya tercatat dalam Alkitab, kepada manusia yang dapat membunuhmu, tapi takutlah kepada Tuhan yang bukan hanya dapat mengambil nyawamu, tapi juga mencampakkanmu dalam neraka kekekalan. Orang yang berintegritas adalah orang yang jujur dan adil dalam segala urusan sosial sehari-harinya terlihat.
Dia mencintai belas kasihan dan menunjukkan belas kasihan terhadap orang lain. Salomo menasihati kita dalam Amsal 20 ayat yang ke-7. Orang benar yang bersih kelakuannya, orang yang berintegritas ini, berbahagialah keturunannya. Yang berbahagia keturunannya adalah orang yang berintegritas. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Dengan perkataan lain, orang yang jujur dipimpin oleh integritasnya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Wow. Ini guidelines-nya ada ya. Kejujuran dan integritas, honesty and integrity sering digunakan silih berganti. Namun integritas lebih dari sekedar kejujuran. Kejujuran berarti bersikap jujur dengan transparan dalam perkataan dan tindakan. Sedangkan integritas adalah melakukan hal yang benar. Ya, jujur belum tentu benar. Meskipun itu sulit atau tidak nyaman. Sebentar saya jelaskan mengapa begitu. Integritas melakukan apa yang dijanjikan sekalipun rugi. Hal ini berbicara tentang memprioritaskan kejujuran dalam kejujuran yang sebenarnya secara transparan dan akuntabilitas dalam semua interaksi. Berikut beberapa contoh kejujuran. Jujur dan transparan. Mengakui kesalahan, bertanggung jawab atas tindakan, menepati janji, dan memberikan tepat waktu seperti yang dijanjikan. Saya berikan contoh dulu tentang integritas, kemudian saya jelaskan tentang transparan dan jujur ini tadi. Berpegang teguh pada prinsip moral yang kuat, itu integritas. Contoh lain, menunjukkan konsistensi yang dapat diandalkan berdasarkan nilai moral yang dia yakini, bukan hanya sesekali, tapi di dalam perilaku setiap harinya, sekalipun dia dapat berbuat salah. Memimpin dengan memberi contoh, leading by example, dapat dipercaya berdasarkan nilai moral yang dianutnya, mengutarakan pendapat secara jujur dan terbuka ketika sudut pandang berbeda dengan orang lain. Speaking up when your point of view differs from others. Berani terbuka. Memiliki etos kerja yang kuat. Having a strong work ethic. Nah, sekarang saya jelaskan. Kejujuran dan integritas mungkin sulit dipertahankan dalam situasi tertentu. Namun manfaat jangka panjang seringkali lebih besar daripada manfaat jangka pendek dari ketidakjujuran. Kejujuran dan integritas adalah karakter yang harus dimiliki setiap orang. Terlebih lagi jika ia adalah seorang pemimpin, karena karakter seperti ini merupakan kualitas kepemimpinan yang diinginkan pengusaha dalam diri karyawannya atau yang diinginkan masyarakat dari para pemimpin negara. Kita maju sedikit lagi ya sebelum saya masuk lebih dalam tentang perbedaan ini tadi. Apa kata Alkitab tentang kejujuran? Kejujuran adalah kebenaran. Orang jujur mempunyai kebiasaan membuat pernyataan yang akurat dan dapat dipercaya tentang kehidupan dirinya sendiri, tentang orang lain, dan tentang Tuhan. Orang yang jujur menampilkan dirinya apa adanya dan mengatakan kebenaran tentang dirinya kepada orang lain. Tidak ada yang tersembunyi. Kejujuran bukanlah mengekspresikan segala sesuatu, bukan mengekspresikan segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita. Saya ulang. Kejujuran bukanlah mengekspresikan segala sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita. Itu adalah transparansi. Dan seseorang bisa berkata jujur tanpa harus transparan. Saya jelaskan sebentar ya. Namun tidak ada seorang pun yang bisa jujur secara konsisten tanpa memiliki komitmen terhadap kebenaran berdasarkan nilai moral yang diyakini.
Kejujuran kejujuran terkadang atau kadang-kadang menyakiti perasaan seseorang. Namun bukan berarti ketidakjujuran tersebut lebih disukai. Bukan. Ya, kita dalam bertindak jujur, berkata jujur, kebenaran kita beritahukan dapat menyakiti hati orang, konsekuensi dibenci, dimusuhi, dituduhkan hal-hal yang tidak sepantasnya keluar daripada mulut orang tersebut pada waktu nasihat diberikan. Kita harus bertindak seperti Raja Daud waktu Nabi Nathan mengkritiknya, mengatakan dosanya saat ia berzina dengan Bathsheba. Ya, Yohanes Pembaptis terpisah kepalanya di badannya waktu dia menegur Raja Herodes waktu ia mengambil istri saudaranya, iparnya, jadikan istrinya. Nah, saya membuat catatan tentang perbedaan yang telak ini ya. Perhatikan baik-baik. Transparansi mengatakan apa yang ada dalam pikiran kita, dalam pikiran seseorang. Misalnya, seorang kalah dalam persaingan. Nah, akibat dia kalah ini, terlintas dalam pikirannya bahwa ia mengingini kehancuran dari saingannya ini. Itu ada dalam pikirannya. Yang terdapat dalam pikirannya ini apa? Ingin menghancurkan saingannya. Dan ini diakuinya. Itu transparan. Ya ada sih dalam pikiran gue pengen lu hancur. Itu transparan. Apakah itu merupakan nilai moral yang baik? Karena tentu tidak. Ya, jadi dia mengakuinya tentang kejahatan yang ada dalam pikirannya ini. Itulah transparansi itu sendiri. Contoh kejujuran tanpa transparansi. Ia mampu berkata secara jujur tentang kebenaran bahwa saingannya itu jauh lebih baik dari dirinya tanpa mengutarakan pikiran jahat dalam pikiran yang mengingini kehancuran terhadap saingannya itu. Kebenarannya apa? Kebenarannya dia dapat melihat bahwa saingannya itu jauh lebih baik dari dia. Pertanyaannya, bisa nggak dia mengakui kejujuran, kebenaran ini secara jujur? Ya, mestinya dia memang menang sih, dia jauh lebih baik dari aku. Itu kebenaran, kejujuran yang benar. Sekalipun dia tidak transparan karena terlibat di dalam pikirannya sesuatu yang jahat. Ingin mencelakakan saingannya tersebut. Saya harap ini jelas perbedaannya. Ketidakjujuran ditegur di dalam kitab suci. Tuhan menolak dan tidak pernah akan menerima orang yang melakukan tipu daya dan berbicara dusta. Mazmur 101 ayat 7. Dan Yeremia 9 ayat 5 mengatakan tentang masyarakat yang jahat. Yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Kitab Roma mengatakan no one is righteous, none, not one. Ya. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Nggak mau bertobat. Berbicara kebenaran, kejujuran adalah sebuah interaksi yang sehat antara sesama manusia. Ini patut dilakukan. Sekalipun resikonya dibenci jika Anda melihat orang tersebut dan consider orang tersebut sebagai sahabat Anda. Kita wajib mengatakan kebenaran karena Alkitab mencatat. Jika engkau tahu orang tersebut akan mati dalam dosanya, tapi engkau menahan hal tersebut tanpa memberitahukan kepada orang tersebut sehingga ia mati di dalam dosanya, dari engkau yang menahan hal ini dituntut pertanggungan jawab terhadap dosanya yang tidak engkau beritahukan ini. Namun jika engkau memberitahukan dosanya, ia tetap memilih untuk hidup di dalam dosa, bahkan membenci engkau yang memberitahukan kepadanya tentang hal yang buruk ini, engkau bebas daripada tanggung jawabmu sebagai seorang percaya karena engkau telah mengasihi dia dengan menunjukkan kesalahan. Memang selalu ada risiko. Waktu engkau memberitahu kepada orang lain tentang kekurangan, tentang kesalahannya, tentang pikiran yang jahat, engkau akan dibenci, engkau akan dimusuhi, engkau akan dijauhi. Saya mengerti benar tentang hal ini.
Seseorang yang mengetahui kebenaran, tetapi dengan alasan apapun mengatakan sebaliknya, adalah seorang pembohong. Dia tahu yang benar, nggak mau. Berapa banyak nabi palsu yang diceritakan juga. Nabi yang benar katakan, oh enggak, bukan masa damai. Enggak. Mendingan lo ya, membuatkan sesuatu yang baik. Dibenci. Tapi nabi benarnya tetap akan bertahan dan berdiri teguh karena prinsip asas moral yang diyakininya ini tadi. Alkitab menekankan pentingnya membuat pernyataan yang benar tentang Tuhan, yang benar tentang seseorang lain. Katakanlah ya jika ya, katakan tidak jika tidak, selebihnya berasal dari yang jahat. Jika orang itu tidak berbuat jahat, jangan kita karena tekanan daripada orang lain mengatakan ikut-ikutan. Ya, dia jahat. Kita berdosa. Jangan pikir setelah kita secara sengaja memfitnah orang tersebut, nanti gue minta ampun deh. It doesn't work that way. Because you plan to do so. If you want to have forgiveness, jika engkau ingin mendapatkan pengampunan setelah memfitnah orang tersebut, akui itu kembali. Bahwa engkau telah memfitnah orang tersebut. Bukan hanya one-on-one terhadap orang itu, tapi di depan publik yang dimananya engkau pernah berbuat fitnah, membuat fitnah tersebut. Jangan kerjakan itu kalau nggak mau lakukan pertobatan seperti ini. Seorang pembohong didefinisikan pertama dan terutama sebagai seorang yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus. 1 Yohanes 2:22. Antikristus melakukan ini. Percaya pada kebohongan sama dengan melupakan Tuhan. Tahu yang benar, memilih percaya kepada kebohongan. Foolishness, kebodohan, kata Alkitab. Dan mereka yang mengaku mengenal Tuhan namun menentangnya, menambahi firman-Nya, atau menolak mengikuti atau menerima perintah-perintahnya, juga disebut sebagai seorang pembohong. 1 Yohanes 2 ayat 4 dan 5 serta 10. Amsal 30 ayat yang ke-6. Kejujuran sebagai kualitas karakter merupakan tanda karya Roh Kudus dalam jiwa seseorang. Ini by product. Tuhan tidak pernah berbohong dan tidak akan pernah bisa berbohong. Ibrani 6 ayat 18. Oleh karena itu, kehadiran Tuhan dalam diri seseorang menimbulkan kebenaran. By product. Bagaimana mungkin kita mengaku Yesus sebagai Tuhan, Yesus hidup dalam kehidupan kita, tapi kita melakukan sesuatu yang lain. Alkitab juga mencatat dari mata air yang sama, tidak mungkin keluar dua macam air yang berbeda. Nggak bisa. Apakah mulut kita mengeluarkan kata-kata racun, sementara sebentar lagi mengeluarkan kata-kata yang baik? Ini tidak pernah boleh terjadi. Umat Tuhan harus jujur, karena Kristus yang jujur hidup dalam kehidupan mereka semua yang percaya kepadanya. Manusia pada dasarnya tidak jujur. No one is righteous. None, not even one, dikatakan Alkitab. Juga tercatat dalam Mazmur 116 ayat 12, saya bacakan. Semua manusia pembohong, dikatakan di dalam dalam Mazmur 116 ayat 12. Semua manusia tanpa pengecualian adalah pembohong. Karena itu kitab Roma. No one is righteous. No, not one. Kenapa dikatakan diulang not one? Just in case, but me. So the Bible gave no space for such people to say but me. Ketidakjujuran mempunyai imbalan duniawi. Berbohong seringkali dapat mendatangkan keuntungan finansial di dunia ini. Kekuasaan atau kepuasan sementara. Namun ada harga yang harus dibayar terhadap ketidakjujuran yang dilakukan tersebut. Ketidakjujuran menyebabkan semakin banyak kejahatan. Amsal 17 ayat 4. Berapa banyak orang melihat loophole terhadap peraturan-peraturan yang berada di Amerika, mengambil kesempatan sekalipun dia tahu dia berbohong. Tanpa menyadari bahwa yang dilakukan yaitu mendatangkan kutuk di dalam kehidupannya. Berbohong untuk memenuhi nafsu duniawi pada akhirnya mengakibatkan hilangnya segala sesuatu yang dimiliki seseorang, termasuk nyawanya. Penghuni neraka termasuk semua pendusta. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Menggunakan cara-cara yang salah untuk memperoleh kekayaan atau menipu dan sebagainya. Menggunakan loophole yang ada untuk menipu negara. Kita
menjadi keras hatinya, berbuat jahat seperti ini. Padahal Alkitab mengingatkan kita di dalam apa yang kita lakukan ini, kita akan menuai buah perbuatan kita. Waktu itu terjadi, kita lupa. Kenapa ya? Cobalah selidiki hati pada hari ini. Meskipun terkadang kita tergoda untuk berbohong, menggambarkan diri sendiri dengan salah, atau meremehkan kebenaran yang tidak menyenangkan dalam upaya menghindari konflik. Ketidakjujuran tidak pernah dianjurkan dalam membangun sebuah relationship, dalam membangun sebuah hubungan. Mazmur 12 ayat 2 mengingatkan kita untuk tidak berkata dusta. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Mulutnya manis amat, hatinya jahat. Sekali lagi, terkadang kejujuran akan menyakiti perasaan orang lain. Namun jika engkau berniat mengatakan kejujuran karena engkau melihat sesuatu malapetaka sedang menuju teman atau orang yang kau anggap temanmu ini, berkatalah secara jujur. Nasihati dia dengan baik. Resikonya engkau dibenci. Resikonya engkau dianggap mengutuki. Resikonya engkau dijauhi. Kepadamu dituduhkan hal yang lain, digosipkan, difitnah. Ini termasuk di dalam resiko untuk memilih sesuatu yang baik. Tuhan tidak lupa perbuatan baik ini. Dalam berkata jujur tentang kebenaran, kita mengambil risiko untuk dibenci, saya katakan, dimusuhi, dijauhi. Ini tidak bisa dihindari. Ini resikonya. Yohanes Pembaptis mengalami ini. Para nabi, perjanjian lama dan baru, para disciples, apostles mengalami ini. Amsal 27 ayat 6 mengingatkan kita. Seorang kawan memukul dengan baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Setiap kali saya melihat Amsal 27 ayat 6 ini, saya ingat almarhumah mama saya. Waktu itu belum Kristen, tapi memberikan saran atau nasihat seperti ini. Jangan mendekat pada waktu engkau bersahabat dengan orang yang membuat kamu basah, orang yang menjilat kamu. Hati-hati. Seorang sahabat sejati rela terluka, dituduhkan hal yang bukan-bukan karena kebenaran yang disampaikannya. Ya, seorang sahabat sejati rela terluka dengan kebenaran. Kata-kata manis jika bohong akan mendatangkan kehancuran. Ngapain? Dalam menegur, kejujuran harus selalu dibarengi dengan kelembutan. Orang jujur termotivasi oleh kasih, niat baiknya, moralnya, bukan obsesi untuk menyampaikan informasi yang akurat. Namun banyak orang yang ditegur, diingatkan, nggak mau. Malah menyalahkan orang tersebut dan berpikiran jahat. Bagaimana cara saya mematikan orang ini yang menyampaikan kebenaran, mengingatkan ini kepada saya. Yang terpenting, orang jujur ingin menyampaikan kebenaran tentang Tuhan dan tentang orang-orang yang dikasihi mereka ini dan mendorong pertumbuhan rohani orang tersebut. Efesus 4 ayat 29. Mereka yang mengikuti Yesus, sang kebenaran, Yohanes 14 ayat 6, akan menyampaikan kebenaran dalam kasih. Efesus 4:15. Kesimpulan dari segala sesuatu yang saya bahas minggu pagi ini adalah, summary saya, karakter kita bertumbuh dan teruji melalui cobaan-cobaan yang kita hadapi, dan Tuhan mengizinkan cobaan tersebut hadir dalam kehidupan kita untuk menguji kemurnian iman dan karakter kita. Tadi saya bedakan antara external integrity dan internal integrity. Dengarkan lagi nih. Ya. External integrity menutupi kepalsuan, sekali-sekali menonjolkan perbuatan baik pada orang-orang tertentu supaya terlihat baik. Internal integrity, dilihat atau tidak dilihat orang, tetap berbuat baik karena dia memegang asas-asas moral yang tinggi ini. Kitab suci menggunakan metafora sebuah wadah yang digunakan untuk memanaskan logam guna membakar kotoran, emas, perak. Contohnya ya. Ayat-ayat Alkitab sering menerapkan hal ini dalam konteks Tuhan menguji, Tuhan memurnikan, Tuhan menyucikan atau memberikan koreksi penuh kasih, memberikan koreksi penuh kasih kepada umatnya. Wahyu 3:19 juga mengingatkan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ada perkataan relakan, jangan dilawan.
Relakan hatimu pada saat engkau membaca Alkitab dan Tuhan menegur dalam hatimu, atau datang sebuah firman pada saat engkau merenungkan, atau seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran kepadamu, terima dengan hati terbuka. Seperti Daud saat ia diberitahu oleh Nabi Yonatan. Api kesukaran, api penganiayaan, atau api ujian Tuhan membuktikan bagian mana dalam kehidupan seseorang yang murni atau saleh dan mana yang tidak. Jadi di dalam pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi ini, Tuhan mencoba mengubah sesuatu yang tidak baik dari karakter kita ini menjadi lebih baik. Tujuan utama dari pengalaman sulit dalam hidup adalah untuk memurnikan iman kita dan menunjukkan keasliannya. Petrus menggambarkan bagaimana berbagai pencobaan menguji kemurnian iman kita. Petrus menyatakan bahwa iman kita jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kita memperoleh puji-pujian dan kemuliaan saat kita dilewatkan melalui ujian di dalam api pencobaan. Dalam menguji kemurnian iman kita, Alkitab juga menegaskan bahwa Allah mengetahui pikiran terdalam kita. Internal integrity kita berdasarkan moral-moral, nilai-nilai moral yang kita yakini, kita anut, kita percayai. Karena itu hiduplah dengan karakter yang baik, dipenuhi dengan integritas berdasarkan prinsip-prinsip moral yang diajarkan Alkitab sebagai pegangan kita, manual kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus akan terus berbisik kepada kami untuk menghasilkan karakter yang baik, berintegritas karena Kristus yang baik hidup dalam kehidupan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Diberkati saat engkau masuk, diberkati saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu, diberkati pelayananmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan akan membuat engkau berhasil agar nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat dan marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali kedua yang menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan kita akan berjumpa kembali minggu depan. Saya Harili, mohon diri. Shalom.